Lagi dan lagi ini ada berita di mana ada seorang siswa ditemukan tewas di depan rumahnya dan diduga siswa ini mendapatkan perundungan dari teman sekolahnya dan ada oknum guru yang juga ikut membuli siswa ini. Ini kejadiannya di Kabupaten Garut ya, di salah satu SMA negeri di Kabupaten Garut. Dan siswa ini diketahui ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar di area luar lantai 2 rumahnya pada Senin kemarin. Dan di media sosial, ibu dari si korban ini juga sempat mengunggah bahwa anaknya ini sempat menjadi korban bullying lantaran melaporkan anak-anak yang lain yang kedapatan mengisap rokok elektrik di lingkungan sekolah. Dan ibu si korban bilang kalau bukan anaknya yang melaporkan teman-temannya yang nge-vape itu. Dan ibu dari korban pun bilang kalau anaknya ini hampir mau dipukul oleh teman-temannya yang diduga nge-vape itu gitu kan. Tapi alhamdulillah dia berhasil kabur dan gak jadi tuh dipukulin. Selain itu, si korban ini pun sempat tidak naik kelas. Nah, diduga ada oknum guru yang membulinya dia, yang membuli si korban ini kalau dia ini gak naik kelas dan diomongin ke kelas-kelas yang lainnya atau ke guru-guru yang lainnya. Ini baru diduga ya, kita belum tahu selengkapnya itu seperti apa. Semoga masalah ini bisa mendapatkan titik terang dan semoga baik dari pihak sekolah ataupun dari pihak keluarga ataupun pihak-pihak terkait yang menangani masalah ini sama-sama mendapatkan titik terang dan kejelasan dari masalah ini gitu ya. Apapun dan gimana pun pembulian atau perundungan itu memang tidak pernah dibenarkan sama sekali. Nu ditarik kerah acuk ya. Nah, Awalnya kumaha eta teh? awalnya makan nuju ngerjakeun di bangku. Nah, tiba-tiba di piwarang ieu kapayun lah gitu. Sauran. Ada mohon di sauran, disampeurkeun. Terus pas kapayun teh tiba-tiba ditarik di payun di tengah kelas gitu. Payunan teh. Di kelas eta teh. Di kelas. Seueur jam ningali berarti. Seueur. Tapi nu batur caralik we. Caralik. Cangan we emang haja meureun kita. Caralik. Jadi ngaringali we sakelas teh. Ya. Terus ditaros. Nah, iya cenah. Nya kitu anu ngabejakeun teh kakak. Terus kok kan dilawan teh? Teu. Naha? Nya bisi ieu we ah. Karunya ka ituna. Karunya. Nya bisi ieu nan bisi makin yoge. Tenaga mage. Nah, betul dilawan. Nah kan lamun dilawan teh kakak bakal diikeun ku batur. Tas mah ieu. Jadi bagi disalahkeun gitu. Dikitukeun wae teh nu ngabantuan komo lamun ngalawan bakal ieu disalahkeun. Dilaporkeun. Ya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini kita masuk ke segmen baru. Ada berita yang lagi viral lagi guys, yaitu mungkin kalian baru tahu ya ini beritanya ya. Ini innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Korban bullying siswa di Garut akhirnya meninggal dunia guys ya. Kasihan banget ya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa guys, dan ini dilakukan nggak hanya dari muridnya tapi gurunya juga membuli siswa ini guys. Wah, ini seperti apa ya beritanya ya, kok sampai dibully ya. Kita lihat seperti apa guys beritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masyarakat Garut, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Saya sebelumnya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa terkait adik kita atas nama pria yang kemarin meninggal dunia dan diduga karena bullying. Teman-teman, saya sudah banyak sekali menerima informasi dari teman-teman. Terima kasih saya ucapkan. Namun apa yang saya lakukan sebenarnya sudah lebih panjang daripada sekedar hari ini. Perlu saya jelaskan kepada teman-teman, semenjak ibu korban, ibu pria ini berbicara di ruang publik, saya sudah membaca, saya sudah atensi, tapi saya belum sempat untuk bertemu langsung dengan beliau, namun diwakili oleh teman-teman dari Cepat Tanggap yang mengantarkan ke PPA, dan oleh Dinas PPA juga sudah pernah dilakukan pendampingan, dan sebenarnya hari kemarin itu masih dalam hari-hari harusnya pria menjalankan sesi lagi dengan PPA, psikolog di PPA. Namun qadarullah, Allah memanggil pria terlebih dahulu. Untuk saat ini, langkah yang tengah diambil oleh pemerintah adalah satu, berdasarkan laporan Pak Kadis PPA, bahwasanya beliau mengawal kasus ini
mengawal dari dua pihak, dari pihak keluarga dan pihak sekolah, namun memang belum bisa disatukan antara dua pihak ini. Kami sedang melakukan pendalaman dan juga alhamdulillah sudah bekerja sama dan mendapat atensi khusus dari Dinas PPA Provinsi Jawa Barat. Insya Allah hari ini tim dari Dinas Provinsi Jawa Barat akan datang ke Garut dan membantu langsung tim Dinas PPA dari kabupaten. Jadi insya Allah amanah teman-teman untuk saya dan rekan-rekan dari PPA mengawal kasusnya Pria. Insya Allah kami terima dan doakan semoga semuanya berjalan lancar. Lalu terkait dengan bullying, apapun alasannya tidak dibenarkan melakukan bully, baik itu verbal maupun itu fisik. Dan kadang-kadang hati-hati, bullying verbal itu adalah bullying yang tidak dirasakan sebagai membuli oleh pelaku, tapi diterima sebagai bullying oleh korban. Makanya ketika kita bersosialisasi, apalagi teman-teman, adik-adik kita di sekolah, teman-teman guru, berhati-hati dalam melakukan pola komunikasi. Ya, jadi di rumah pun ini peran penting orang tua untuk menguatkan anak, menjadikan pribadi yang mudah bersosialisasi. Jadi banyak cara untuk mencegah bullying, tapi memang stop perilaku bullying adalah hal paling penting. Berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa bullying adalah hal yang tidak baik. Berikan pemahaman kepada mereka bahwa kata-kata kita yang salah bisa salah diterima oleh hati orang lain dan bisa menjadi fatal diterimanya, seperti kasus adik Pria hari ini. Ya, PR penting bagi rekan-rekan orang tua. Nah, ini ada lagi, tolong buat kalian yang lihat video ini, bantu speak up kasusnya Prian yang dibul teman dan gurunya di SMA 6 Garut ya. Untung ada orang baik bocorkan bukti rekaman CCTV waktu kejadian. Bagi teman-teman yang mau melihatnya, CCTV-nya aku taruh di oh ini nggak tahu bener apa ya. Dan ini bukti CCTV-nya guys, tuh lihat tuh, ada gambar di atas pelaku. Ini bener nggak ya? Ini gurunya yang di atas ya, yang pakai hijab. Nah, ini kita lihat lagi ada apa lagi guys. Terjadi kasus pembulian di SMA 6 Garut sampai korbannya meninggal dunia. Ini dokter dan bapak ini. Twistnya, gurunya pun ikut ngebully. Astagfirullahaladzim. Ibu guru, kenapa? Kan kamu itu adalah contoh buat murid-muridnya. Kenapa malah ikut ngebully korban, Bu? Dan aku lihat salah satu video di Instagram, anaknya itu sering ngeluh sakit dada, sesek, terus lambungnya sakit, terus sering mual. Dan dia bilang itu cuman, ya aku sakit lambung. Gimana nggak sakit lambung? Coba, mungkin dia pagi-pagi mau sarapan dia nggak tenang makannya. Terus dia mau berangkat juga pikirannya pasti nggak bakalan tenang karena takut dibully juga. Dan aku lihat salah satu video di Instagram, korban lagi duduk di bangku lagi ngerjain tugas, kemudian dia dipanggil ke depan kelasnya sama si pembulinya di hadapan semua banyak-banyak murid. Terus dia ditarik kerahnya kayak gini karena si pelaku ini nggak terima korban ngadu ke gurunya, karena pembulinya ini udah dari lama dia dibully itu si korbannya ini gitu. Terus mamahnya korban ini sempat bertanya, apa pas waktu kamu ditarik ininya nggak ngelawan? Terus korban menjawab, saya nggak mau ngelawan, takutnya nanti ada masalah baru lagi. Korban bilang kayak gitu. Ini korban ini benar-benar anak baik. Semoga buat korban tenang di sisi Allah, ditempatkan di surganya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan buat pembuli, semoga kalian segera diberi hidayah dan cepat dapat keadilan untuk keluarganya. Nih pesan buat adik-adik yang lagi sekolah, yang masih sekolah, sok belajar yang benar, jangan saling ngebully. Waduh, guys, iya ya. Harusnya guru tuh jangan ikut membuli, malah ya gimana ini? Biasanya sih kalau kayak gini kasusnya nanti bakalnya keturunannya juga bakal kena biasanya ya, ada karmanya biasanya seperti itu guys. Dan mereka lupa, mungkin nggak anak ya, mungkin ada cucunya, cicitnya gitu guys, bakal akan mengalami hal yang sama di keluarganya ya. Nah ini kita lihat lagi, bukan mendoakan tapi biasanya seperti itu guys ya. Ini seorang siswa SMA Negeri Pria Nailuredeha Torik ya, memilih mengakhiri hidup diduga almarhum tidak tahan akibat bully yang diterimanya di sekolah. Apakah ini bundir apa karena sakit ya tadi ya? Aku belum dapat info yang jelas meninggalnya karena apa gitu guys ya.
Ada satu anak SMA di Garut yang menjadi korban pembulian teman-teman sekelasnya, bahkan gurunya sendiri. Dan for your information, anaknya sekarang udah nggak ada, udah almarhum. Kronologi lengkapnya kalian bisa main ke Instagram ibunya, aku cantumin di sini, di situ udah ada kronologi lengkapnya. Jadi singkat cerita, anak ini tuh tertuduh ngelaporin teman-temannya yang nge-vape ke guru, tapi ternyata bukan dia yang ngelaporin. Nah, terus beberapa temannya ini udah ada yang terlanjur benci sama dia kan. Akhirnya dia mempengaruhi teman-temannya yang lain untuk membenci dia dan juga mempengaruhi guru untuk benci sama dia. Dia di kelas dikucilkan, terus kalau misalnya sekelompok nih, nama dia tuh bahkan gak dicatat. Sama gurunya sendiri dia disebut anak ABK. Terus kalau misalnya dia lagi beraktivitas, lagi nulis gitu kan, teman-temannya tuh suka nyindir kayak tumben rajin kayak gitulah gitu kan, tapi pakai bahasa Sunda gitu. Kita kan kalau misalnya digituin auto males ya gitu, kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak takut di komen gitu. Jadi kayak jadi diem aja kan otomatis. Nah, anaknya itu tuh ya udah jadi diem aja di kelasnya gitu. Dia diem aja tuh salah, diem aja tuh dikomentarin sama teman-temannya. Terus ada satu oknum guru yang benci banget sama dia. Pokoknya apapun yang dia lakuin tuh salah aja di mata guru itu. Tapi untungnya dia tuh masih ditemenin sama teman-teman di luar kelas. Dan itu tuh kayaknya kejadian itu ya udah setiap harinya kayak gitu. Dan dia tuh harus melalui itu sendiri di kelas tuh, dia tuh kayaknya nggak ada yang ngebela gitu dari keterangan kronologi ibunya ya. Jadi bayangin aja gimana tersiksanya dia sampai dia pun nggak naik kelas. Ibunya juga bilang dia tuh kayak setiap mau berangkat sekolah tuh kayak kena psikosomatik gitulah, karena takut kan nanti tuh di sekolah diapain lagi sama teman-temannya. Bahkan gurunya ya, ini guru loh ya, gurunya tuh lagi ngajar di kelas lain, terus ngomongin anak ini, ngomongnya tuh katanya anak ini tuh nggak diurus sama orang tuanya. Kayak mungkin kalian kaget, emang ada ya guru-guru yang kayak gitu? Banyak, apalagi di sekolah-sekolah negeri itu ada yang kayak gitu tuh. Aku sebenarnya nggak tahu kronologi anak ini meninggal tuh kenapa ya, tapi aku sebagai korban bully juga aku ngerasain banget lagi setiap harinya pasti nggak enak gitu berangkat ke sekolah, rasanya tuh kayak berat, rasanya tuh kayak sakit perut gitu, grogi, apa yang bakal terjadi hari ini ya. Bahkan gurunya sendiri tuh nggak bisa ngelindungin dia gitu loh. Semoga almarhum pria diberikan keadilan seadil-adilnya. Semoga oknum-oknum yang membuli nih diharapkan dikeluarin aja ya, jangan dipertahanin anak-anak calon jamet kayak gitu mah ya. Nah, terus untuk gurunya dikeluarin aja, bisa nggak? Kayak pindahin aja mungkin ke sekolah lain gitu kan, ke sekolah yang lebih jelek gitu daripada sekolah itu, bisa nggak? Karena nggak pantas sih, sebenarnya udah nggak pantas jadi guru sih. Wah, menurut aku sih ini parah banget ya guys ya. Kok bisa ya sampai seperti itu guys ya. Ini pelajaran banget ya buat para guru, bukan harusnya melindungi murid-muridnya, bukan ikut membuli murid ya. Apalagi seorang murid yang lemah gitu, pasti butuh perlindungan guys ya. Menurut kalian gimana nih setelah melihat beberapa info terkait bullying ini, anak sekolah ini? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.